Oke, sobat mancing, ini sepia terbaru, sepia generasi kedua, yang katanya sih bahannya ini sedikit dibumbui dengan karbon yang cukup keras, sehingga bisa membuat lebih kokoh reel ini. Baik, yang saya pegang ini adalah yang 3000. Kita lihat spesifikasinya di sini. Jadi rasionya masih sama 5.2:1. Maksimal dragnya bisa sampai 11 kg yang 3000. Wah, kemudian line capacity-nya juga lumayan banyak ini. Yang 0,3 itu 160. Sampai yang 0,4 hanya 85 meter saja. Jadi tergantung nanti kita ngisinya yang diameter berapa. Semakin kecil semakin banyak tentunya. Baik, kita bakal buka apa aja isinya. Jadi seperti halnya sepia yang pertama, ini kita nggak dapatkan apa-apa di sini karena ini adalah reel ekonomis yang low budget, tapi ini cukup banyak penggemarnya nih sahabat mancing. Mungkin karena namanya juga yang sedikit unik ya. Oke, dan ini kita lihat penampakannya seperti ini. Hampir sama dengan sepia pada sebelumnya, pada sepia yang terdahulu, yang generasi pertama. Dan ini memang kalau kita lihat sepintas ya, ada sedikit perbedaan pada bagian-bagian bahannya. Oke ya, saya coba dekatkan ini. Nah, perhatikan di sini. Mungkin ini yang dinamakan dengan karbon. Jadi ada sedikit serat-serat karbon di sini. Yang menurut saya sih bukan murni semua karbon ya, tapi ini adalah campuran karbon menurut saya. Cuman ya lumayan worth it untuk membuat ini lebih kokoh ketika saya pencet seperti ini. Kalau yang sepia kemarin itu tidak sekokoh ini. Ya lumayan lah untuk upgrade-nya, saya acungi jempol untuk Iroli sepia. Nah, di sini kita lihat ada tulisan Sepia SW Japan Engineered ya, ini dari Iroli. Kemudian sepintas kelihatan polos ya. Oke, dan ini ada line capacity dan juga nama sepia dan ukurannya. Dan yang saya suka daripada Iroli sepia ini spoolnya itu lumayan panjang dan tidak terlalu dalam. Artinya reel ini bisa digunakan untuk memancing casting ataupun untuk memancing dengan menggunakan mini popper juga bisa. Oke, seperti ini tampilannya. Dan kalau kita lihat, kita kedengarkan dulu ya. Ini Rilori bilang ini adalah reel yang paling menjerit di antara reel-reel yang lain. Nah, ini dia untuk dragnya. Kita dengarkan ya. Klikernya ketika drag nanti terulur, perhatikan. Ini suaranya keras sekali, nyaring sekali saat mancing. Dan kalau kita lihat, ini sudah ada seal yang simple seperti ini ya, lumayan lah untuk menutup di sini. Kemudian spoolnya juga saya rasa ini sudah dirapikan kembali dengan menggunakan motif yang agak sedikit hitam dop ya. Jadi terkesan lebih mewah nih saat mancing. Oke, kemudian kalau kita lihat drag washernya, ini kan sampai 11 kg, harusnya sih udah karbon. Oke ya, benar. Dan kita juga bisa menemukan ball bearing di sini. Ada di bagian spoolnya nih saat mancing. Ada satu ball bearing saya temukan sebagai penahan. Ya, karena ini memang dengan spool panjang seperti ini resikonya akan goyang ketika tidak ada penahan lagi atau bantalan lagi. Oke, 3 drag washer carbon tech ada di sini. Kemudian kalau kita lihat dari segi desain daripada klikernya masih terkesan simple seperti ini. Dan ini suaranya nyaring sekali. Mudah-mudahan ini tidak gampang patah. Ini yang membuat nyaring ya. Kemudian ada ball bearing ya satu di sana. Kemudian kita lihat di sini untuk membuka rotornya. Ini seperti biasa ada penutupnya. Oke, ini semacam istilahnya kayak variasi ya di bagian ini. Nah, kemudian kalau kita lihat ini penutupnya sahabat mancing. Kemudian di sini juga ada seal putih seperti ini, simple. Oke ya, seperti ini. Lalu kemudian kita bakal buka ini bagian rotornya. Dan kalau kita lihat di sini, oke, ini mur penguncinya.
Lalu kemudian ini dia rotornya. Saya katakan tadi di awal ini lumayan rigid dibanding dengan yang sebelumnya ya. Oke ya. Dan kalau kita lihat di sini, kita lihat apakah line rollernya itu bautnya. Kemudian oke. Di sini untuk line roller itu ada satu ball bearing, dan juga saya temukan satu, oke ya, ini ball bearing. Ini ada semacam bushing ya, bushing dari Kuningan. Sorry. Oke, ini bushing dari Kuningan yang cukup panjang. Ini bukan line roller. Bagus menurut saya. Jadi ketika nanti ball bearing itu macet, ini masih bisa mengendalikan lah. Oke, kemudian baru kita lihat. Nah, ini bagian-bagian yang lain. Kalau untuk handle sendiri saya juga lupa. Biasanya handle itu selalu kelupaan. Nah, handle sendiri ini agak dop ya. Ini dia warnanya itu dop dan kemudian menggunakan T-bar seperti ini. Dan ini beda. Ini empuk nih sobat mancing. Jadi kalau bisa dikatakan ini bukan plastik ya, tapi ini rubber yang keras. Oke, lumayan nyaman lah untuk kita gunakan. Jadi kita genggamnya seperti ini. Dan saya berharap sih di sini ada apa ini, semacam plastik. Apakah dia ada ball bearing di dalamnya? Saya coba lihat. Oh enggak, ini mati, nggak bisa dirubah. Ini sudah permanen ya, seperti ini adanya. Nah kemudian bagian ini, yang ini sobat mancing, ini biasanya menjadi kelemahan juga, karena bagian reel-reel yang pada umumnya ketika berisi bantalan seperti ini, biasanya ini yang paling cepat karatnya ya. Tapi ini diisi untuk tentunya mengurangi gesekan langsung di bagian ini. Oke, nggak masalah, yang penting kita lumasi terus nanti. Nah kemudian kita bakal lihat ini bagian lever kicknya. Hati-hati mental. Oke, kayaknya keras sekali, langsung terpental ini. Oke, seperti ini. Dan ternyata yang saya lihat di sini adalah bagian bail spring guide-nya itu masih plastik seperti ini, tapi keras ya. Tenang aja, ini keras. Kemungkinan patah tetap ada, tapi ya ini cukup keras nih sobat mancing. Ya lumayan lah, mudah-mudahan nggak cepat patah ya. Nah kemudian masih standar yang lain. Jadi saya tidak mengatakan ini jelek-jelek banget, tidak. Ini standar aja seperti ini, dan bahannya memang lebih bagus daripada Iroli sebelumnya yang bukan karbon. Oke, nah baru kita menuju kepada main bodinya. Pada main bodinya kita bisa melihat seperti ini ya. Ini mungkin sudah tidak perlu saya jelaskan, seperti ini saja. Nah yang penting itu bagian ini. Ini ada seal sebenarnya yang cukup tipis ya. Cuman saya tidak. Nah ini lebih tebal dari sebelumnya. Sebelumnya itu ada, dia bahkan nanti melebar ya. Tapi ini cukup tebal. Mudah-mudahan ini tidak istilahnya ngelewer, akhirnya dia malah nanti susah untuk dipasang. Oke, kemudian kita bakal coba untuk bongkar lagi yang lain. Nah ini bagian belakang juga, ini ada sedikit upgrade nampaknya. Oke, seperti ini. Dan ini yang pasti untuk Iroli, saya yakin untuk baut mautnya sendiri ini sudah lumayan tahan karat ya.
Dengan dari kemarin-kemarin juga saya sudah acungi jempol untuk Iroli. Untuk bagian baut-baut ini jarang sekali ada karat setelah saya gunakan juga. Jadi reel ini juga akan saya gunakan saat mancing, untuk mancing di laut pastinya. Sekalian kita bakal cek kekuatannya seperti apa ataupun ketahanannya seperti apa. Nah, seperti ini. Ini ada ball bearing di sini saat mancing kita lihat. Kemudian untuk mesinnya sendiri di sini, oke ya. Ini standar, tapi ada dia slider bar, lumayan lah untuk menahan pergerakan daripada main shaft agar tidak goyang. Kemudian di atas juga ditahan oleh ini penahan dari slidernya saat mancing. Jadi ada slider bar, ada slider hold di bagian atasnya. Nah, untuk di bagian sini juga ada ball bearing ya yang ada di dalamnya. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk one way sendiri, untuk one way sendiri saat mancing kita lihat di sini ada standar seperti ini saja saat mancingnya, dengan ball bearing yang ada di bagian atasnya. Kemudian di bawah juga ada ball bearing satu lagi. Oke, jadi ada cukup lumayan ball bearing di sini saat mancing ya. Kalau kita hitung 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7. Saya temukan 7 ball bearing di sini saat mancing. Untuk reel Iroli Sevia Carbon ini saat mancing ya. Oke, ini dia Iroli Sevia Carbon yang terbaru dari Iroli untuk edisi Iroli Sevianya. Dan yang pasti ini menurut saya upgrade-nya lumayan bagus lah ya, karena dari segi bahan juga saya rasa ini lebih kokoh daripada Iroli sebelumnya nih sahabat mancing. Baik, ini dia. Jika sahabat mancing ini mendapatkan reel satu ini, sahabat mancing bisa cek di deskripsi linknya yang termurah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.